Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang disayangi Allah, dalam kesempatan kali ini, mari kita merenung dan membahas sebuah konsep yang sangat fundamental dalam dunia spiritual Islam. Konsep itu adalah qalbun salim, hati yang selamat, hati yang bersih dari penyakit hati yang menjadi tempat pantulan cahaya ilahi. Saudaraku, dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Ayat ini menegaskan bahwa yang paling bernilai di sisi Allah bukanlah kekayaan atau keturunan, melainkan keadaan hati yang bersih, lurus, dan selamat dari segala bentuk kesyirikan, kemunafikan, dan penyakit hati. Dalam perspektif tasawuf, para sufi menyebut qalbun salim sebagai maqam atau tingkatan spiritual yang tinggi, di mana hati seorang hamba telah bebas dari nafsu duniawi, dari cinta terhadap dunia secara berlebihan, dan dari sifat-sifat buruk seperti hasad, riya, ujub, dan takabur. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menyebut bahwa hati yang salim adalah hati yang telah tercerahkan oleh cahaya ma'rifat, tunduk total kepada kehendak Allah, dan tidak lagi dipengaruhi oleh bisikan hawa nafsu. Pendekatan para sufi terhadap qalbun salim sangat ditekankan karena mereka tidak sekadar membicarakan hati secara fisik, tetapi juga sebagai pusat spiritual, tempat bersemayamnya keikhlasan, tempat benih tauhid tumbuh subur. Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam menyatakan bahwa hati adalah cermin. Bila ia bersih, maka cahaya Tuhan akan tampak jelas di dalamnya. Maka tugas seorang salik, seorang penempuh jalan tasawuf adalah menyucikan hati itu melalui zikir, muhasabah, riyadah, dan muraqabah agar ia menjadi qalbun salim yang diterima Allah. Saudaraku, hati yang salim bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba. Ia perlu dibentuk melalui perjalanan panjang penyucian jiwa. Sebelum kita melangkah lebih dalam, jika video ini terasa menenangkan hati Anda, silahkan tekan tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda cintai. Semoga setiap jari yang menekan tombol kebaikan menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Saudaraku, dan mari hidupkan kolom komentar dengan cahaya doa. Tuliskan salawat favorit Anda atau doa yang paling sering Anda panjatkan sepanjang hidup. Dalam prosesnya, hati harus diuji, dilatih untuk sabar, untuk ikhlas, dan untuk menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ketika seseorang mampu melewati ujian-ujian batin itu, maka hatinya akan mencapai kedamaian yang tidak tergoyahkan oleh dunia. Inilah keadaan yang disebut oleh para sufi sebagai tumakninah, ketenangan yang hanya bisa diperoleh ketika hati bersandar sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Saudaraku, pembahasan tentang qalbun salim bisa membuka pemahaman kita tentang bagaimana para sufi memaknai penyucian hati secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini bukan sekadar teori, tapi ini bisa menjadi kunci untuk memperbaiki kualitas ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Maka mohon luangkan waktu untuk benar-benar menyimak dan memahami pembahasan ini dengan hati yang khusyuk. Sekarang, mari kita lanjutkan. Dalam praktek tasawuf, qalbun salim seringkali dikaitkan dengan konsep tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Para sufi menekankan pentingnya mujahadah, yakni perjuangan batin untuk melawan hawa nafsu. Dalam kitab Risalah Kusyairiyah, Imam Al-Kusyairi menjelaskan bahwa orang yang terus-menerus memelihara hatinya dari lintasan buruk dan terus menjaga niatnya agar tetap bersih, maka Allah akan memperjalankan dia menuju qalbun salim. Ini adalah latihan spiritual yang bisa menjadi jalan hidup yang menuntut kesadaran terus-menerus dalam bertindak, berbicara, bahkan dalam diam sekalipun.
Para sufi mengajarkan bahwa qalbun salim adalah cerminan tauhid yang murni. Hati yang benar-benar mengenal Allah tidak lagi menginginkan sesuatu selain ridhonya. Ia tidak iri kepada yang lain, tidak takut kehilangan dunia, dan tidak sombong ketika diberi nikmat. Ia hanya tunduk, pasrah, dan penuh syukur. Bahkan dalam keadaan paling sulit sekalipun, qalbun salim akan tetap tenang karena ia yakin bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah adalah baik. Keyakinan seperti inilah yang menumbuhkan mahabbah atau cinta sejati kepada Allah. Oleh karena itu, dalam perjalanan spiritual, penting bagi kita untuk terus mengasah hati, menundukkan ego dan mendekat kepada Allah melalui zikir, tadabbur, dan amal yang ikhlas. Semua itu akan membawa kita sedikit demi sedikit pada kondisi qalbun salim. Hati yang bila berdoa Allah kabulkan, hati yang bila berzikir terasa lapang, dan hati yang bila diuji tetap sabar dan bersyukur. Saudaraku, salah satu ciri utama dari qalbun salim menurut para sufi adalah kemampuannya untuk tidak menyimpan dendam, amarah, atau kebencian terhadap sesama makhluk. Karena hati yang selamat adalah hati yang telah melepaskan diri dari beban emosional duniawi yang bisa mengotorinya. Dalam ajaran tasawuf, seseorang yang masih menyimpan rasa sakit hati, masih sulit memaafkan, atau masih dikuasai oleh keinginan membalas, belum benar-benar sampai pada maqam qalbun salim. Bahkan, sebagian ulama sufi menyatakan bahwa pemaafan terhadap orang lain adalah salah satu pintu paling lebar menuju pembersihan hati. Rasulullah adalah teladan tertinggi dalam hal ini. Beliau adalah manusia dengan qalbun salim yang sempurna. Beliau memaafkan bahkan orang-orang yang pernah menyakitinya. Beliau tidak pernah menyimpan kebencian bahkan kepada musuh-musuhnya. Para sufi meneladani akhlak ini dengan sangat serius, karena mereka meyakini bahwa kesucian hati adalah satu-satunya jalan agar ruh dapat terhubung langsung dengan cahaya ilahi tanpa penghalang. Saudaraku yang dirahmati Allah, mengapa hati kita kadang terasa sempit, gelisah, atau berat dalam menjalani hidup? Seringkali itu terjadi bukan karena masalah dunia di luar diri kita, tetapi karena kondisi batin di dalam hati kita sendiri. Ketika hati kotor, maka cahaya tidak bisa masuk. Ketika hati penuh dengan keluhan, maka rasa syukur pun sulit tumbuh. Karena itu, tugas kita bukan hanya memperbaiki keadaan di luar, tapi justru menyembuhkan bagian terdalam dari diri kita, yakni hati kita. Para sufi melatih dirinya dengan mujahadah untuk terus menyucikan hati karena mereka sadar bahwa qalbun salim bukan hanya cita-cita spiritual, tapi ia adalah kebutuhan hidup. Sebab tanpa qalbun salim, semua ibadah yang kita lakukan bisa menjadi kosong. Makna solat kita bisa menjadi rutinitas belaka. Doa kita hanya lantunan lisan tanpa pancaran ruhani. Dan amal kita bisa kehilangan nilai karena tidak dilandasi oleh hati yang bersih. Oleh karena itu, qalbun salim menjadi fondasi dalam menjalani kehidupan yang lurus dan penuh keberkahan. Saudaraku, proses mencapai qalbun salim memang tidak mudah, tapi bukan berarti mustahil. Ini bukan pencapaian yang hanya untuk para wali atau para sufi besar. Ini adalah jalan yang terbuka untuk siapa saja yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri dan mendekat kepada Allah. Setiap langkah kecil menuju kejujuran, menuju keikhlasan, menuju kerendahan hati, semua itu adalah bagian dari perjalanan besar menuju qalbun salim. Dan perjalanan ini tidak harus dimulai dengan hal yang besar. Bisa jadi itu dimulai dengan satu niat yang tulus, satu istighfar yang sungguh-sungguh, atau satu pemaaf yang sulit, tapi kita ikhlaskan. Maka dari itu, jangan pernah merasa terlambat untuk memulai selama nyawa masih di badan. Selama hati masih berdetak, peluang untuk menyucikan diri selalu ada. Mulailah dari sekarang, dari yang kecil, dan teruslah istiqomah. Karena Allah tidak melihat hasil akhir semata, melainkan Allah melihat perjuangan kita dalam menempuh jalannya.
Dan ketahuilah, qalbun salim tidak datang kepada hati yang menyerah. Ia hanya akan menghampiri mereka yang terus memperjuangkan kesucian jiwanya, meski dengan langkah-langkah kecil yang penuh kejujuran. Saudara tuh, penting untuk kita pahami bahwa qalbun salim bukanlah kondisi hati yang tidak bisa berubah. Karena sesungguhnya, keadaan hati kita adalah bersifat aktif dan selalu berubah-ubah. Terkadang kita bisa menerima kebenaran, aktif dalam menjaga keikhlasan, dan aktif dalam menolak bisikan buruk yang mencoba menyusup masuk ke dalam hati kita. Dalam pandangan Imam Junaid al-Baghdadi, hati yang salim adalah hati yang selalu berinteraksi dengan cahaya Allah dan tidak membiarkan kegelapan, kebodohan, atau kelalaian menetap terlalu lama di dalamnya. Inilah sebabnya para sufi senantiasa menjaga dirinya dari kelengahan. Mereka hidup dalam kesadaran terus-menerus, dan ini yang mereka sebut sebagai yaqdoh atau kondisi hati yang terjaga. Secara ruhani, hati yang demikian ini tidak mudah dipengaruhi oleh kemewahan dunia. Ia tetap tenang dalam kekurangan dan tidak terhanyut dalam kelimpahan, karena qalbun salim telah memahami bahwa hakikat kekayaan bukan terletak pada apa yang dimiliki, tetapi pada apa yang tidak lagi diperbudak. Oleh hati seorang sufi, tidak menjadi miskin karena tidak punya harta, tapi ia menjadi miskin jika hatinya tergantung pada dunia. Dan sebaliknya, ia menjadi kaya bukan karena banyaknya kepemilikan, tetapi karena hatinya cukup dengan apa yang diberikan Allah. Itulah makna kekayaan yang hakiki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mulai merasakan kualitas qalbun salim melalui kepekaan hati kita terhadap kebaikan. Jika hati kita masih mudah terganggu dengan keburukan orang lain, jika kita masih mudah menghakimi tanpa rasa kasih, atau jika kita masih merasa lebih tinggi dari sesama, maka itu adalah tanda bahwa qalbu kita belum sepenuhnya bersih. Maka langkah pertama adalah kesadaran. Sadari bahwa hati kita sedang sakit, lalu beranikan diri untuk menyembuhkannya. Para sufi tidak pernah menutupi kenyataan bahwa jalan ini panjang dan penuh ujian. Oleh karena itu, mereka selalu menekankan bahwa tidak ada perjalanan yang lebih layak ditempuh selain perjalanan menuju penyucian hati. Hati mereka hidup dalam perjuangan batin yang tidak kelihatan, namun hasilnya sangat nyata dan bisa dirasakan, seperti kedamaian, keteguhan iman, kelembutan dalam bersikap, dan kehadiran jiwa yang membumi namun tersambung dengan langit. Itulah buah dari qalbun salim. Ia bukan hanya menyelamatkan pemiliknya di akhirat, namun ia juga menghadirkan ketenangan sejati di dunia. Saudaraku yang disayangi Allah, jangan merasa kecil jika hari ini kita masih merasa jauh dari kondisi qalbun salim. Rasa itu justru tanda bahwa hati kita masih hidup, karena hanya hati yang mati yang tidak peduli dengan keadaannya. Sementara hati yang masih bisa menyesal, masih bisa merasa malu kepada Allah, masih bisa menangis saat berdoa. Itulah hati yang punya harapan besar untuk disucikan. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan satupun usaha hambanya yang ingin kembali bersih. Setiap langkah kita menuju qalbun salim adalah langkah menuju cintanya. Saudaraku, dalam realitas kehidupan yang penuh hiruk-pikuk dan ujian, menjaga qalbun salim menjadi tantangan tersendiri. Kita hidup dalam zaman di mana informasi datang silih berganti, godaan tersebar di mana-mana, dan hati mudah terombang-ambing oleh emosi, opini, serta tekanan dunia yang terus berdatangan. Di tengah kondisi seperti inilah, kebutuhan akan qalbun salim semakin nyata. Karena hanya hati yang stabil dan selamat yang mampu menghadapi badai kehidupan tanpa kehilangan arah. Para sufi mengajarkan bahwa qalbun salim bukan hanya tentang menjauhi maksiat, melainkan ini tentang bagaimana kita menyikapi hal-hal mubah yang bisa menumpulkan kesadaran rohani. Bahkan dalam perkara yang tampaknya biasa, seperti makan, berbicara, atau bersosial. Mereka tetap menjaga adab hati mereka, menghindari pembicaraan yang tidak perlu, menjaga pandangan dari hal yang sia-sia, dan melatih diri agar selalu hadir bersama Allah dalam setiap aktivitas. Bagi mereka, qalbun salim bukanlah hasil sesaat, karena qalbun salim adalah buah dari pengasuhan batin yang terus-menerus. Dalam konteks ini,
kita perlu memahami bahwa Qalbun Salim juga menuntut adanya keterbukaan hati terhadap kritik dan introspeksi. Seringkali kita sulit menerima nasihat karena hati kita dipenuhi oleh ego dan pembenaran diri. Padahal salah satu ciri Qalbun Salim adalah kerendahan hati untuk menerima kebenaran meskipun datang dari orang yang lebih muda atau bahkan dari orang yang tidak kita sukai. Ini bukan perkara mudah, tapi justru disitulah letak kemuliaannya. Hanya hati yang telah melewati proses penyucian yang mampu menundukkan ego dan membuka ruang untuk pertumbuhan spiritual. Lebih dari itu, Qalbun Salim adalah fondasi dari segala amal yang diterima Allah. Betapa banyak orang yang secara lahir terlihat taat, namun amalnya tidak sampai kepada Allah karena hatinya masih dipenuhi penyakit. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa riya, ujub, dan sum'ah adalah penyakit hati yang paling halus namun paling mematikan. Karena itu, sebelum amal sampai ke langit, ia harus terlebih dahulu melewati gerbang Qalbun Salim. Maka tugas kita adalah terus mengawasi niat, membersihkan motivasi, dan menata orientasi hidup agar semua yang kita lakukan benar-benar karena Allah, bukan karena ingin dilihat atau dipuji manusia. Saudaraku, perjalanan menuju Qalbun Salim adalah perjalanan melawan diri sendiri. Bukan untuk menjadi suci secara sempurna, tapi untuk terus memperbaiki diri tanpa henti. Karena yang Allah lihat adalah usaha kita, bukan hasil akhir kita, maka jangan ragu untuk terus melangkah walau perlahan. Jangan putus asa jika hari ini masih jatuh dan terjatuh lagi. Sebab Qalbun Salim bukan milik orang yang tidak pernah jatuh, tapi milik mereka yang selalu bangkit dengan keikhlasan dan tawadu, saudaraku. Jika kita bertanya, bagaimana cara memulai perjalanan menuju Qalbun Salim dalam kehidupan sehari-hari yang penuh keterbatasan ini, maka jawabannya terletak pada kesungguhan niat dan langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Para sufi tidak memulai dengan langkah yang besar, melainkan dengan memperbaiki apa yang paling dekat dengan mereka, seperti lisan, pandangan, dan pikiran. Mereka meyakini bahwa kebersihan hati akan mengikuti jika tiga hal itu dijaga dengan sungguh-sungguh. Menjaga lisan, misalnya, bukan hanya soal tidak berkata buruk, tapi juga memastikan bahwa apa yang kita ucapkan membawa manfaat dan tidak menimbulkan kerusakan. Dalam hikmah para sufi disebutkan bahwa lisan adalah cermin hati. Jika hati bersih, maka ucapan akan lembut, bijak, dan menenteramkan. Sebaliknya, jika hati kotor, maka lisan akan mudah menyakiti, mengeluh, atau membesar-besarkan diri. Oleh karena itu, setiap kata yang keluar seharusnya menjadi cermin dari Qalbun Salim yang sedang kita perjuangkan. Begitu pula dengan pandangan. Hati yang ingin bersih tidak akan membiarkan matanya leluasa melihat apa yang diharamkan atau yang melalaikan. Bukan karena pandangan itu sendiri membawa dosa, tetapi karena setiap pandangan yang tidak terjaga meninggalkan jejak di dalam hati. Para sufi sangat berhati-hati dalam hal ini karena mereka memahami bahwa Qalbun Salim tidak akan tumbuh dalam hati yang terus-menerus dijejali gambaran duniawi yang memperkuat syahwat dan memperlemah kesadaran rohani. Kemudian yang paling penting lagi adalah menjaga pikiran. Ini adalah benteng terakhir yang menentukan ke arah mana kolbu kita akan condong. Pikiran yang jujur, tenang, dan fokus kepada Allah akan membimbing hati pada ketundukan dan ketenangan. Jika pikiran dibiarkan liar dipenuhi rasa khawatir yang berlebihan atau tenggelam dalam angan-angan dunia, maka Qalbun Salim akan terhalang untuk berkembang. Oleh karena itu, para sufi banyak melakukan muraqabah, mendekatkan diri dengan kesadaran yang terus-menerus bahwa Allah sedang mengawasi mereka, dan itu menjadi filter utama dalam menyaring lintasan-lintasan hati saudaraku. Dalam praktek tasawuf, ada satu amalan yang dianggap sangat efektif dalam proses penyucian hati, yaitu zikir. Tapi zikir di sini bukanlah sekadar mengucap lafaz dengan lisan, melainkan zikir yang disertai dengan kesadaran penuh. Zikir yang bukan hanya mengingat nama Allah, tapi juga menyertakan rasa hadir di hadapannya. Zikir seperti inilah yang oleh para sufi disebut sebagai zikir qalbi. Zikir hati, ia menembus ke dalam dada kita, membersihkan lapisan-lapisan batin yang kotor, dan menyalakan cahaya rohani yang akan menuntun kita kepada Qalbun Salim. Amalan-amalan ini mungkin terdengar sederhana, namun jika dilakukan dengan terus-menerus dan penuh kejujuran, maka hasilnya akan sangat besar. Karena sesungguhnya perubahan hati bukan ditentukan oleh besarnya usaha, tapi oleh ketelusan niat dan keberlanjutan tindakan.
Bahkan seorang sufi pernah berkata, satu tetes air yang terus menetes di tempat yang sama akan mampu melubangi batu yang paling keras. Demikian pula hati kita, jika terus disirami dengan zikir, kejujuran, dan kesungguhan, maka lambat laun ia akan melembut, jernih, dan menjadi salim. Saudaraku yang dirahmati Allah, satu hal penting yang perlu terus kita sadari adalah bahwa qalbun salim tidak hanya memberi manfaat bagi diri kita secara individu, karena qalbun salim sesungguhnya bisa berdampak luas terhadap lingkungan dan masyarakat di sekitar kita. Hati yang bersih melahirkan perilaku yang damai, hati yang lembut akan menularkan ketenangan, dan hati yang penuh kasih akan melahirkan kebaikan dimanapun ia berada. Inilah mengapa para sufi tidak menjadikan tasawuf hanya sebagai jalan untuk keselamatan pribadi, melainkan sebagai kontribusi nyata untuk menciptakan kehidupan yang penuh rahmat dan keberkahan. Dalam dunia yang seperti ini, yang penuh dengan kecemasan, polarisasi dan kegaduhan, kehadiran orang-orang yang memiliki qalbun salim menjadi sangat dibutuhkan. Mereka adalah sumber kesejukan di tengah panasnya debat. Mereka adalah pelipur di tengah hiruk-pikuk dunia, dan mereka adalah tiang penyangga moral ketika nilai-nilai mulai terkikis. Maka menempuh jalan qalbun salim bukan hanya bentuk ibadah, tapi ia juga bisa menjadi bentuk pengabdian sosial yang bernilai tinggi. Mungkin tidak semua dari kita mampu menjadi ulama sufi atau guru spiritual. Tapi setiap kita tanpa terkecuali bisa memulai dari satu titik kecil, yakni menjaga hati. Karena dari hatilah semua bermula. Jika hati lurus, maka luruslah ucapan, perilaku, dan keputusan kita. Sebaliknya, jika hati rusak, maka semua yang keluar darinya pun akan ikut rusak. Dan Allah menilai manusia bukan dari penampilan atau status sosialnya, melainkan dari hati dan amalnya. Oleh karena itu, mari kita jadikan qalbun salim sebagai cita-cita hidup yang kita perjuangkan setiap hari. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih jujur, lebih ikhlas, lebih pemaaf, dan lebih dekat dengan Allah. Mari kita latih diri untuk tenang dalam menerima takdir, sabar dalam menjalani ujian, dan bersih dalam memberi kepada sesama. Karena ketika hati telah salim, maka hidup akan menjadi lapang meski dunia sempit, dan akhirat akan menjadi terang meski perjalanan terasa berat. Dan saudaraku, jika engkau merasa pembahasan ini memberi manfaat dan membuka pemahaman baru, maka jangan ragu untuk mendukung channel ini. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Berikan komentar terbaikmu agar kita bisa terus berdiskusi, dan jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan siapapun yang engkau cintai agar cahaya qalbun salim ini bisa menjangkau lebih banyak hati. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.